Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran tematik di tema 6, di mana yang kita akan bahas hari ini adalah interaksi manusia dengan lingkungan terhadap pembangunan ekonomi dan juga hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dan siswa. Jadi mengenai muatan pelajaran IPS dan PPKN. Sebelum mulai, pastikan perlengkapan alat belajar dan mari ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan ekonomi. Interaksi adalah suatu kegiatan yang terjadi antara dua objek dan saling memengaruhi satu sama lain. Interaksi dapat terjadi antara manusia dengan lingkungan alam dan manusia dengan manusia. Interaksi antara manusia dengan alam maupun manusia dengan manusia terjadi dengan alami. Maksudnya tanpa diminta ataupun diperintah, manusia dengan sendirinya akan berinteraksi baik dengan sesama manusia maupun dengan lingkungan alam karena merupakan kebutuhannya. Interaksi manusia dengan lingkungan alam. Manusia itu berinteraksi dengan alam. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang akan saling memengaruhi. Pengaruh interaksi dengan lingkungan itu tercermin dari keragaman cara hidup dan aktivitas masyarakat. Misalnya, lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Contohnya, lingkungan yang subur dan curah hujan tinggi itu mempengaruhi aktivitas masyarakat untuk bercocok tanam. Aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan. Nah, contohnya itu seperti manusia mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi daerah pemukiman. Aktivitas manusia yang beragam yang melibatkan interaksinya dengan alam itu memberikan dampak, ya. Dampaknya positif dan dampak negatif. Nah, dampak atau pengaruh positif interaksi manusia dengan lingkungan, misalnya interaksi antara perkebunan sawit dengan lahan perkebunan, ya, pekebun sawit. Di situ ada interaksi, memberikan dampak positif seperti meningkatkan lapangan pekerjaan penduduk sekitar. Pendapatan penduduk juga semakin meningkat. Kemudian dibangunnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan perkebunan tersebut. Namun, interaksi tersebut juga berdampak negatif. Dampaknya yaitu berkurangnya keanekaragaman hayati karena hanya yang dibudidayakan tanaman kelapa sawit saja. Kemudian, pengubahan hutan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit menyebabkan berkurangnya habitat dan hewan asli penghuni hutan. Kemudian juga bisa berkurangnya sumber daya air. Aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Nah, manusia itu adalah makhluk sosial, jadi tidak bisa hidup sendiri. Manusia harus menjalin interaksi dengan sekitar, baik dengan lingkungan alam maupun dengan sosialnya, ya. Interaksi manusia dengan lingkungan sosial berarti interaksi manusia dengan manusia. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sosial dapat terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, juga kelompok dengan kelompok. Nah, individu dengan individu berarti satu orang dengan satu orang. Misalnya, interaksi antara dokter dengan pasien. Nah, individu dengan kelompok berarti satu orang dengan banyak orang. Misalnya seperti seorang guru yang menjelaskan di depan kelas dengan murid-muridnya. Kemudian kelompok dengan kelompok berarti banyak orang dengan banyak orang. Misalnya seperti tim bola voli yang sedang bertanding. Nah, salah satu faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi dan sosial budaya adalah adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peran masing-masing. Contohnya, interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan jual beli di pasar,
Bahan makanan diproduksi oleh petani. Nah, ini adalah peran petani kepada pedagang. Kemudian pedagang berperan sebagai penyalur barang produksi yang dibutuhkan oleh pembeli. Nah, di pasar terjadi transaksi jual beli antara pedagang dan pembeli. Nah, proses tersebut akan berlangsung sehingga tercipta pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Kemudian kita akan mengidentifikasi kegiatan ekonomi akibat interaksi manusia dengan lingkungan. Kegiatan ekonomi manusia itu dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar tempat tinggalnya. Interaksi manusia dengan tempat tinggalnya akan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat menyebabkan pembangunan ekonomi. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan alam yang tinggal di dataran tinggi itu berbeda dengan dataran rendah yang berakibat pula pada kegiatan ekonomi. Nah, di dataran rendah itu merupakan dataran yang luas dan rata. Terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dikenal juga dengan istilah aluvial. Aluvial merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai. Tanah jenis ini subur dan baik untuk bercocok tanam. Dataran rendah memiliki area yang relatif datar sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutan barang dan jasa menjadi lebih mudah. Nah, kemudahan tersebut membuat dataran rendah berkembang menjadi pusat kegiatan masyarakat. Sedangkan dataran tinggi itu terbentuk sebagai hasil dari erosi dan juga sedimentasi atau pengendapan material yang tertimbun material dari lereng gunung yang berada di sekitarnya. Nah, lebih cocok untuk perkebunan dan peternakan. Interaksi manusia dengan lingkungan di bidang ekonomi dipengaruhi oleh beragamnya mata pencaharian masyarakat Indonesia. Perbedaan ini juga disebabkan oleh sumber daya alam yang terdapat di sekitarnya. Nah, dalam interaksinya manusia dengan lingkungan alam dan manusia juga itu terdapat hak, kewajiban dan tanggung jawab yang melekat pada manusia. Nah, kita akan melanjutkan mengenai hak, kewajiban dan juga tanggung jawab. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan tiga hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Hak dan kewajiban itu bersifat kodrati. Kodrati berarti melekat bersama kelahiran seseorang. Hak dan setiap warga masyarakat itu memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan dengan tanggung jawab. Kewajiban, tanggung jawab, dan hak beragam wujudnya sesuai lingkungan tempat tinggal dan peranannya masing-masing. Orang yang melanggar hak orang lain dan tidak melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Memahami makna hak. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima. Jika kita ingin memperoleh hak, kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu. Hak setiap orang itu dilindungi oleh negara dengan undang-undang. Dan setiap orang itu memiliki hak sesuai dengan peranannya yang dimiliki. Dalam bermasyarakat, setiap satu orang memiliki banyak peran sekaligus. Contohnya, kita memiliki peran sebagai warga negara, anak, kakak atau adik, dan juga siswa. Setiap orang itu memiliki hak sesuai dengan peranannya yang dimiliki. Dalam bermasyarakat, setiap satu orang memiliki banyak peran sekaligus. Contohnya, kita memiliki peran sebagai warga negara, anak, kakak ataupun adik, dan juga siswa. Nah, hak sebagai warga negara itu didapatkan karena menempati suatu negara dan terdapat atau tercatat sebagai salah satu warga. Nah, hak warga negara itu dilindungi oleh pemerintah dengan sebuah hukum atau aturan perundang-undangan. Nah, sebagai warga negara, kita memiliki hak dalam menganut agama yang kita imani dan melaksanakan ibadah, hak berpendapat di depan orang banyak, hak menggunakan fasilitas umum,
dan juga hak memperoleh pendidikan, serta hak mendapatkan rasa aman dan perlindungan hukum. Nah, di lingkungan sekolah, warga sekolah ada yang berperan sebagai kepala sekolah, penjaga sekolah, guru, dan juga siswa. Nah, semuanya itu memiliki haknya masing-masing. Ada yang berbeda, ada juga yang sama. Sedangkan jika kita sebagai siswa, hak yang dimiliki seorang siswa adalah mendapatkan perhatian guru, mengikuti pelajaran dan mendapatkan pelajaran, kemudian memilih atau dipilih sebagai ketua kelas, dan lain sebagainya. Kemudian, kewajiban adalah hal yang harus dilakukan. Jika tidak dilakukan, maka akan mendapatkan peringatan dan konsekuensi ataupun sanksi. Sama halnya dengan hak, kewajiban juga dibedakan pada seseorang sesuai dengan peranannya masing-masing. Kewajiban dan hak selalu berdampingan. Artinya, hak akan didapatkan setelah kewajiban selesai dilaksanakan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kewajiban hendaknya didahulukan dibandingkan hak. Jika kita melakukan kewajiban dan hak dengan seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang aman, tertib, dan damai. Nah, kewajiban sebagai siswa maupun sebagai warga negara dapat dilakukan dengan menaati peraturan. Contoh kewajiban sebagai siswa dan warga negara, kewajiban sebagai warga negara yaitu dengan menaati peraturan dan hukum yang berlaku di negara. Misalnya, menaati peraturan lalu lintas, menjaga kebersihan dan merawat fasilitas umum, membayar pajak, dan lain sebagainya. Kemudian, kewajiban sebagai siswa yaitu dengan menaati peraturan sekolah seperti datang tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai aturan yang diberikan guru, misalnya tepat waktu dan jujur, melaksanakan piket sesuai jadwal yang disepakati, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas dan kewajiban. Tanggung jawab itu bagian dari kewajiban. Tanggung jawab dilakukan tanpa adanya perintah atau paksaan dari orang lain, muncul karena kesadaran sendiri. Tanggung jawab bukan baru dilaksanakan setelah melakukan kesalahan, namun dilakukan menyertai sebuah perilaku atau kegiatan. Ya, seseorang yang melakukan sesuatu dengan tanggung jawab akan melakukannya dengan sebaik-baiknya, misalnya mengerjakan tepat waktu tanpa menunda-nunda. Disiplin dan menuntaskan suatu pekerjaan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab. Nah, cara agar menjadi orang yang bertanggung jawab itu memahami tugas dan kewajiban sendiri dengan melaksanakan tanpa diperintah. Kemudian melaksanakan tanggung jawab, disiplin, dan tepat waktu, selalu mendahulukan kewajiban yang merupakan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi, juga menghormati hak-hak orang lain. Orang yang bertanggung jawab akan lebih mudah dipercaya dan dihormati oleh masyarakat. Akan tetapi, jika seseorang tidak menerapkan tanggung jawab di tengah masyarakat, maka akan ada akibatnya, seperti tidak dipercaya dan tidak dihormati oleh masyarakat, menimbulkan kerusakan di lingkungan sekitar, juga membuat hubungan sosial dengan masyarakat menjadi tidak baik. Nah, di lingkungan sekolah, tanggung jawab juga harus diterapkan oleh seluruh warga sekolah. Jika tanggung jawab tidak diterapkan oleh seluruh warga sekolah, maka akan berakibat, contohnya seperti kelas menjadi kotor karena tidak ada kesadaran untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah. Sebagai siswa, kita akan mendapatkan teguran karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dijauhi atau tidak dihormati oleh teman.
Nah, demikianlah tadi pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa merangkum pembelajaran hari ini dan ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.